warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta anahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salat serta salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kita dari tidak bisa menjadi mengerti, yang insyaallah dengan lantaran Fatihah yang kita kirimkan akan menjadi salah satu catatan amal kebaikan bagi kita semua dan menjadikan wasilah lantaran ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat barokah. Al-hadinah wal qadin salihah wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan sahabatul qadir al-jilani wa khususan muallif hadhil kitab Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bandani wa jami'i asadil karami madrasatil qudsiyah wa min ma'hadi darul ulum syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al amin tadhakurin jiran bidhi salami mazajta damu'an jara min muqlatim bidami ya Rabbi bil balligh maqam waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairi khalqi kullihim
واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. والخامسة يرى قلبه مستغلا بما ضمن من الله تعالى إلى آخره. Kemarin menerangkan tentang alamatnya taubat diterima. Jadi taubat diterima itu menurut ba'dul hukama ada 6 tanda-tanda, ada 6 alamat. Kemarin sudah saya terangkan salah satunya senang mendekati orang-orang yang ahlul khair, orang-orang yang berbuat baik, dan menjauhi ahlus syarri, menjauhi orang-orang yang biasa berperilaku buruk. Senang dengan orang-orang yang tidak senang ngaji gitu, senang ngikut-ngikut mereka. Senang kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh yang senang jamaah. Senang kumpul-kumpul orang yang sering datangin majelis taklim. Bukan ada majelis taklim kabur ya. Kalau orang yang tobatnya insya Allah diterima, yaitu menjauhi ahli syari, orang-orang yang senangannya berbuat kejelekan, mabuk, judi, kalau ada pengajian lari ya, kabur, bukan ikut ngaji tapi menjauhi dari pengajian. Nah itu bukan tanda orang yang taubat, tapi tandanya orang bertobat itu senang kalau kumpul dengan orang-orang yang baik. Dan kalau melihat dunia, walaupun dia dapatnya sedikit, itu sudah dianggap dapat besar tentang urusan dunia. Walaupun punya sedikit tapi merasa itu nikmat yang besar. Tapi kalau urusan akhirat dia sudah beramal banyak, dia merasa baru beramal sedikit. Itu alamat tobatnya diterima. Kalau kita masih dikasih Allah rezeki sedikit ngrunek ya, kalau kita dikasih Allah rezeki sedikit itu masih ngedumel, berarti tobat kita nggak tahu diterima apa enggak. Alamatnya itu kalau dapat rezeki sedikit itu merasa sudah sangat cukup dan merasa besar itu. Sedangkan lihat akhirat baru amalnya udah banyak ini, tahajud iya, duha iya, puasa Senin Kemis iya, datang ke pengajian iya, terus apa lagi, jamaah tapi merasa belum beramal apa-apa, merasa kita itu belum punya tabungan akhirat sama sekali. Lah ini tanda-tanda taubatnya diterima. Wal khamisatu, yang kelima, yara qalbahu mustaghilan bima dumina minallahi ta'ala. Dia melihat dirinya, melihat hatinya itu sibuk dengan perkara yang sudah ditanggung oleh Allah. Merasa itu dia itu sibuk dengan perkara yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihun amal dominallahu minhu. Dia sibuk merasa sibuk perkara yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merasa menghabiskan waktunya itu untuk ngurusin yang perkara yang sudah ditanggung oleh Allah. Apa sih yang ditanggung oleh Allah itu? Ailahu bihi minar rizki, dari rizki itu perkara yang sudah ditanggung oleh Allah, tapi merasa dirinya itu hatinya disibukkan untuk mencari rizki terus, padahal itu sudah ditanggung. Itu setiap sesuatu yang melata
yang hidup lah, sesuatu yang hidup baik di daratan maupun di lautan itu semua sudah ditanggung rezekinya oleh Allah, termasuk kita. Tapi kita tuh hatinya disibukkan mikirin rezekinya Allah. Nah, itu merasa kayak gitu, merasa hatinya kayak gitu, itu termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang tobatnya diterima. Kita istighol enggak ketunggul sibuk mikirin dunia, enggak merasa diri kita atau kita itu sibuk mikirin akhirat. Kalau kita justru kebalik, kalau kita merasa hati kita sibuk mikirin akhirat, justru kita sombong. Jadi kita tuh merasa masih mikirin dunia melulu. Wasad di satu yakunu hafidhul lisani, yang keenam alamat tobatnya diterima, yaitu hafidhul lisan, menjaga lisannya itu dijaga. Kalau ngomong berusaha jangan sampai temennya sakit hati, ceplas-ceplos ngomong asal jeplak, terus tetangganya, temennya, saudaranya kalau dia yang ngomong udahlah langsung sakit hati, karena kalau ngomong nggak pakai kira-kira. Itu perlu dipikir itu, karena orang yang tobatnya diterima akan hati-hati dia. Saya kalau ngomong gini kira-kira tersinggung nggak ya? Nah, itu dipikir. Makanya kalau bahasa kulonanya seneng gini, think today and speak tomorrow. Wah, berpikir dahulu, ngomongnya baru kemudian. Kalau ngomong tuh maksudnya pikir dulu. Think today and speak tomorrow. Ngomongnya belakangan tapi mikir dulu. Jangan dibalik. Speak today and think tomorrow. Wah, itu kebalik itu. Jeplak dulu, ntar masalah resiko belakangan. Nah, ini bahaya ini. Yang bahaya nih yang kedua nih. Kalau yang pertama bagus, mikir dulu baru berbicara. Kira-kira kalau saya mengutarakan ini, omong ini, tetangga saya sakit hati enggak ya? Kadang kan kita nggak mikir gitu. Lagi emosi langsung kan blas. Habis itu getun. Ternyata salah. Kalau masih ada getun masih mending. Kadang udah gitu nggak adanya nyesel, minta maaf juga kagak, lebih bahaya lagi itu. Makanya kalau ngomong harus pikir-pikir, karena salah sedikit dari ucapan kita itu bisa mencelakakan diri kita. Apa tuh istilahnya, apa itu? Mulutmu harimaumu. Apa gimana itu? Wah, artinya apa? Mulut kita itu bahaya. Mulut kita itu bahaya. Kalau nggak bisa jaga-jaga, kata orang itu, lidah itu nggak bertulang. Kalau nggak bisa jaga, bisa nyakitin hati orang. Nah, orang yang tobatnya diterima, insya Allah kalau ngomong hati-hati banget, supaya orang lain tidak tersakiti. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi hifdul lisan. Nih, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan bahwa lebih dicintai perkara atau amal oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bisa menjaga lisan. Nah, kalau dibalik, orang yang bisa menjaga lisan itu sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau orang yang bisa jaga lisan itu Allah sangat cinta kepadanya. Karena salah satunya merusak pahala puasa juga orang yang tidak bisa menjaga lisan. Itu merusak pahala puasa. Kita puasa capek-capek dari pagi sampai sore, nahan lapar, nahan haus, itu bisa pahalanya batal. Bukan puasanya yang batal, puasanya mah tetap gugurin kewajiban iya, tapi pahalanya luntur. Salah satunya adalah ngomong goroh, itu kan nggak bisa jaga lisan. Padu apa sih padu? Bertengkar lisan sama tetangganya, berantem mulut gitu. Itu juga membatalkan pahala puasa. Rawahul Baihaqi waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan sesungguhnya
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna aktsaron nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi ma la ya'nihi. Sesungguhnya banyak-banyaknya manusia yang kakean dosa, yang banyak dosanya besok di yaumil kiamah, yaitu kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang banyak ngomong. Nah, orang yang banyak ngomong itu yang terjatuh ke dalam banyaknya dosa. Omongan apa? Fi ma la ya'nihi, omongan yang tidak punya faidah. Ngomong ngaco itu, ngomong ngaco yang nggak ada faidahnya, nggak ada fadilah. Kalau gini kan ada fadilahnya. Saya banyak ngomong, tapi insya Allah banyak fadilahnya. Ngajak orang ibadah, ngajak orang rajin sholat, ngajak orang rajin ke masjid. Ya. Itu insya Allah ada fadilahnya. Yang dimaksud di sini adalah omongan yang muspro, omongan yang lantur, omongan yang nggak ada juntrungnya. Akhirnya apa? Ngomongin orang, terus nyacat orang. Nah, ini yang menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Karena kebanyakan manusia apanya dzunuban dosanya, kebanyakan manusia berbuat dosa itu besok di yaumil kiamah dikumpulkan karena banyakkan mereka itu ngomong-ngomong perkara yang tidak berguna. Rawahu Ibnu Nasrin, diriwayatkan oleh Ibnu Nasrin. Jadi mari kita sama-sama dari keterangan ini belajar, kita jaga lisan kita, ucapan kita, supaya apa yang kita ucapkan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kalau memang mau canda agak tajam candanya, yang sama biasa kumpulan canda aja, yang udah ngerti karakternya. Kalau kita mau orang yang belum ngerti karakternya, langsung jeglek. Besok nggak mau datang lagi, sakit hati dia. Tapi kalau sudah biasa canda, ora apa-apa, memang karakternya gitu, udah tahu kita gitu. Daimal fikroti, lanjutannya insya Allah yang tanda-tanda yang diterima tobatnya yaitu orang yang banyak berpikir fi azamatillahi wa jannatihi wa narihi, yaitu berpikir tentang keagungan Allah, berpikir tentang surganya Allah, berpikir tentang nerakanya Allah. Mikirin surga boleh nggak? Boleh. Ya Allah, bagaimana besok nikmatnya surga ya, gitu. Dimasukkan surga, di situ mengalir sungai-sungai yang rasanya sungai itu beda-beda. Nggak usah perlu dimasak. Ada sungai yang ngalirnya itu madu Pak. Ada yang ngalirnya itu susu. Wah, itu sapinya berapa udah nggak usah mikirin gitu. Ngalirnya itu susu. Ada ngalir itu madu. Ada yang sungainya itu sungai arak. Arak apa arak? Yang memabukkan arak itu, ya ada air sungainya gitu. Itu sungai sampean jebur ke situ minum arak di sana nggak apa-apa, halal di surga mah. Wah, minum sampean selulup ora apa-apa. Apa mau minum madu terus mentas minggir setelah nyelulup, nggak bakal dikerubung semut. Orang nggak bakal di surga mah. Sampean habis saat mandi air sungai madu ya, terus sampean minggir masih penuh dengan, nggak bakal semut deket gigitin, nggak. Kalau di dunia sampean jangankan madu, makan belepotan lupa ya kan, dilap yang agak manis-manis ngerti-ngerti biduran semua di bibir, nggak taunya malamnya diciumin sama semut. Kalau di surga mah nggak ada, aman. Bayangin gitu, mikirin gitu, boleh kan. Di situ kita ada rojak, harapan supaya kita itu bisa masuk surga dengan cara apa? Beramal soleh. Itu suruh berpikir ke situ, berpikir tentang keagungan Allah. Jangan mikirin Allah, tapi mikirilah keagungan
keagungan zatnya yang menciptakan bumi, mengatur cakrawala, menumbuhkan tanaman. Makanya kalau ngajari anak-anak segini itu, kalau pertanyaan Mas Irwan kalau ngajarin itu kasih pertanyaan yang enteng-enteng aja. Siapa yang menumbuhkan pohon jeruk? Gitu. Saya, bapak saya, itu anak-anak kan nggak ngerti itu. Ada di rumah nanem, itu anak-anak kasih tahu gitu. Ini yang menumbuhkan Allah. Kadang-kadang bawa contoh tuh jeruk nih dibuka nih. Ini manis ya, siapa yang gulain ini jeruk anggur. Dia akan berpikir. Kita pun menggeret anak-anak supaya bisa berpikir bahwa Allah itu luar biasa. Jeruk nggak pernah dikasih gula, air kelapa nggak pernah dikasih gula, tapi ketika dibuka diminum manis. Ini mikir kayak gitu. Itu mikir, sampean mikir 1 jam itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat kalau nggak salah. Mikir tentang keagungan Allah itu luar biasa. Mikir nerakanya dipikir boleh supaya apa? Kita takut, ada rasa khauf, rasa takut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, siksa neraka. Orang yang alim, mohon maaf nih nggak nyinggung siapa-siapa, orang yang alim ngerti ilmu agama, terus sering ngasih pengetahuan orang tapi tidak bisa jalanin, kayak saya gini umpama gitu, ngajak orang sholat saya nggak pernah sholat, ngajak orang ngaji saya nggak pernah ngaji umpama, itu besok atau ngelarang orang untuk berzina, jatuh ke dalam zina sendiri, ngelarang orang untuk mencuri, kita nyuri umpama, itu besok di neraka lebih kejem siksaannya daripada orang umum. Sehingga di hadis itu diceritakan orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka, dibanting apa diapain sehingga ususnya itu tercerai-berai, ususnya itu keluar, wah amburadul dah. Badannya sudah amburadul sampai ususnya keluar, udah disiksa luar biasa. Terus orang-orang yang tadinya sama-sama masuk neraka, yang dia ajak tapi nggak mau jalan juga, itu pada datengin. Ya fulan bin fulan, lu kenapa engkau bisa masuk neraka? Bukan dulu engkau nasihati kami, bukannya dulu engkau ngelarang kami, kok kamu juga masuk neraka? Piye itu ceritanya? Dia cerita, iya bener aku melarangmu untuk tidak mencuri tapi aku korupsi. Oh iya, aku memang melarang kamu untuk tidak mabuk tapi malah aku jual minuman keras itu. Nah itu orang ini besok dosanya jauh lebih besar dan siksanya jauh lebih berat, sehingga orang-orang pada ngumpul ahli neraka tuh nonton dan tanya. Itu ada dalam satu hadis, ada hadis yang menceritakan tentang itu. Nah, itu bahayanya orang alim yang tidak ya'malu bi ilmihi, yang tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah, itu ngeri. Nah, itu berpikir tentang itu boleh nggak? Boleh, sehingga kita takut. Oh, dosanya berzina begini, siksanya begini, dosanya berjudi begini, siksanya begini. Nah, itu akan menjadikan kita semakin takut masuk neraka, sehingga tidak berani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam at-tafakkuru fi 'azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Berpikir tentang keagungannya Allah, tentang surganya dan nerakanya Allah sesaat aja. Sesaat itu dia mengatakan 1 jam, ada yang sebentar ya, sesaat itu khairun, lebih bagus min qiyami lailatin, ketimbang kita qiyamul lail, semalaman suntuk kita sholat. Itu kalah baiknya dengan kita berpikir tentang keagungan Allah. Kita mikir, ya Allah, tentang langit, ya Allah tuh nata nempelin bintang tuh gimana ya, kok nggak pada jatuh ya umpama itu, sehingga kita memikir, ya Allah luar biasa Allah itu. Memikir hal itu
walaupun sebentar, itu khairun min qiyamil lailatin, itu lebih utama, lebih bagus daripada qiyamul lail. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu ya nggak usah sholat malam lah, kita mikir mulu ya salah juga, nggak gitu maksudnya. Ntar dibalik kan. Nah kalau gitu nggak usah sholat malam lah, kita mikir Gusti Allah agungane sebentar, udah ngorok sampai subuh. Ya salah, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu berpikir itu sangat luar biasa keagungannya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah tentang makhluk Allah, disuruh kita berfikir tentang makhluk Allah, disuruh. Wala tafakkaru fillah, tapi jangan kamu berfikir tentang Allah, kamu mikiri makhluknya aja. Ini hadis Rasul itu. Tapi kamu jangan memikirkan zatnya Allah. Fatahliku, kalau kamu memikirkan zatnya Allah, fatahliku, maka rusak kamu, akan terbawa kita jadi ateis. Makanya jangan mikirin Allah. Kenapa? Otak kita nggak nyampe, terlalu kekecilan memikirkan zat yang terlalu besar, sehingga kita nggak muat otak kita. Otaknya terlalu kecil untuk memikirkan zatnya Allah. Yang dipikirin siapa? Makhluknya Allah. Allahnya jangan dipikirin. Kalau sampean mikirin, mohon maaf nih, mikir-mikir saya, adanya saya karena bapak saya, adanya bapak saya karena mbah saya, adanya mbah saya karena mbahnya mbah saya, sampai Nabi Adam, ya kan, Nabi Adam yang bikin Allah, terus Allah yang bikin siapa, itu kayak gitu ya nggak boleh, itu kesesat ntar sampean. Udah nggak usah dipikirin, Allah nggak usah dipikirin, pikirinnya makhluknya. Kalau mikirin Allahnya, kita nggak nyampe otak kita sehingga tersesat. Kalau sudah tersesat, akhirnya bisa jadi ujung-ujungnya ateis, nggak percaya adanya Allah. Itu lebih bahaya itu. Lazimal ghammi wan nadamati, dan selalu prihatin. Prihatin itu apa ya? Apa prihatin Pak yang enak itu bahasanya? Woi prihatin lah. Wan nadamati, dan getun, menyesal, alama fa'ala minal ma'asi, atas perkara-perkara yang pernah dilakukan dari kemaksiatan. Getun banget. Pernah ya kemarin, ya Allah, waktu muda nyolongin jeruk tetangga, nyolongin itu, inget gitu ya, getun gitu. Atau kita kemarin berbuat maksiat apa, menipu bos ya, ya Allah, padahal uang bensin tuh kemarin itu cuma 200.000, kenapa aku ngecasnya 300 ya. Nyesel terus. Terus ujung-ujungnya apa? Minta maaf, minta ikhlas. Wah, cakep itu. Kan kadang ada kan, belinya bensin 100.000, ntar suruh apa, zaman dulu tapi ya nulisnya itu di atas itu. Atau kalau tugas luar kota nginep hotel yang kelas 200, ngecasnya yang 500. Wah, nyesel ya Allah, kenapa saya lakukan itu ya, bikin dosa. Mau minta maaf udah keluar dari kantor lama. itu bagus, itu nyesel. Cara minta maafnya gimana? Itu mau alam tuh, cara minta maafnya gimana tuh? Nyari bosnya udah mati lagi. Ada susah. Ada nggak gitu kira-kira Pak? Hah? Nggak ada. Itu bahaya. Makanya, tapi masih bagus, ada penyesalan tuh masih bagus. Artinya bahwa kita ini orang-orang yang lemah, yang tidak, waktu pertama itu tandanya bahwa kita tuh yakin kita itu bukan orang yang maksum, orang yang terjaga mesti kepleset kepada kemaksiatan dan dosa. Makanya ada penyesalan. Bisa jam berapa Wan sekarang? Kurang berapa menit lagi? 12. Mungkin ada yang perlu dibahas? Masih ada 12 menit. Kalau enggak, saya lanjutkan makalah yang lain. Enggak ada? Lanjut. Karena udah ganti bab ini. Wal maqalatu sadisata asarota, makalah yang ke-16. Qala Yahya bin Mu'adz, telah berkata Yahya ibnu Mu'adz, putranya Mu'adz, Yahya putranya Mu'adz rahimahullahu ta'ala, min a'dhamil
i'tirari indi at-tamadi fi dzunubi ila akhirih. Min a'dhamil i'tirari, sebagian dari agung-agungnya atau besar-besarnya bujuk atau menipu kepada siapa? Alallahi, kepada Allah. Ai ijtirai, yaitu berani kepada Allah. Menipu kok kepada Allah nih. Sebesar-besarnya tipuan kepada Allah, wah gitu aja enaknya. Sebesar-besarnya tipuan kepada Allah menurutku, kata Yahya, itu at-tamadi fi dzunubi, yaitu apa ya? Terus-menerus berbuat dosa. Wah, itu aja enaknya itu. Ay al-mulazamatu, yaitu terus-menerus fi dzunubi, jatuh ke dalam dosa, ala roja'il afwi, tapi mengharapkan adanya ampunan. Ay ma'arroja'i mahwi dzunubi, yaitu disertai ada harapan diampuni atau dileburnya dosa-dosa, min ghairi nadamatin, tanpa ada penyesalan. Penipuan kepada Allah yang terbesar nih ya, penipuan terhadap Allah yang terbesar, yaitu terus-menerus berbuat dosa, terus menerus berbuat dosa, tapi mengharapkan ampunan, sedangkan dia tidak pernah menyesal atas dosanya. Paham nggak maksudnya? Dia itu kalau dosa nggak menyesal, tapi ngarep-arep ampunan dari Allah, diampuni, dihapus dosanya. Tapi nyesel nggak pernah. Umpamanya contohnya gini, ketika kita ditegur ya, kenapa kamu nggak sholat? Alah, tenang, Allah Maha Pengampun itu, gitu loh. Tapi ninggalin sholat terus saja, santai, Allah kan Maha Pengampun, gitu jawabannya. Itu namanya menentang Allah. Bahkan gini dikatakan ijtiroi. Ijtiroi itu wani itu berani melawan Allah. Berbuat dosa terus, getun kagak, tapi mengharapkan diampunin. Nah, itu salah satu tipuan, itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak orang sifatnya gitu? Ada, banyak. Ketika ditegur itu jawabannya gitu. Kenapa sih kamu masih minumnya mabuk kowe? Alah, santai, Allah Maha Pengampun. Itu mau nyepelein banget. Lah itu besok hukumannya lebih besar itu kalau orang kayak gitu. Makanya kalau umpama kepleset dosa, nyesel, jangan malah nantang. Wa tawakkuul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin, dan mengharapkan takarub, dekat dengan Allah tapi tanpa taat. Ngarep-arep berharap itu bisa dekat dengan Allah, dekat sama Allah itu dekat, tapi tanpa taat. Perintahnya nggak pernah dijalanin, larangannya diterjang, tapi harapannya itu bisa takarub ilallah. Ya muhal, ya jauh dari harapan. Umpama nih, mohon maaf nih, itu kan kepengen masuk surga tanpa susah payah, bahasanya gitu. Entar jawabannya gini, halah, surga dan neraka itu kan bukan karena sholat kita. Ada gak yang jawab gitu? Ada. Sholat kita itu nggak jamin kita masuk surga, puasa kita nggak jamin masuk surga. Ada yang jawabannya gitu. Ya, sholat memang nggak jamin masuk surga, puasa nggak jamin masuk surga, tapi dengan sholat dan puasa itu sudah membuktikan bahwa kita itu taat. Kalau kita taat, ya insya Allah bisa deket sama Allah bisa ridho. Nah, kalau kita, mohon maaf, walaupun sholat itu nggak jaminan masuk surga, puasa nggak jaminan masuk surga, sedekah nggak jaminan masuk surga, tapi kita
nggak pernah menjalanin malah nantang maksiat melulu, gimana kita mau dekat dengan Allah? Nah, ini kadang ada orang yang gitu, tauhidnya terlalu ketinggian. Tauhidnya ketinggian itu namanya. Tapi salah. Tauhidnya ketinggian tapi salah. Bahaya itu. Wang tidoru zar'il jannati bibadrin nari, menurut Yahya, menurut Syekh Yahya, dan menunggu-nunggu tanaman surga, tapi yang ditanam itu biji-biji neraka. Paham nggak? Menanam mengharapkan tanaman-tanaman surga, bisa panen, bisa minta kalau mati itu raudhah min riyadil jinan, dijadikan kubur kita itu pertamanan dari pertamanan surga, tapi yang ditanam itu biji-biji neraka. Itangeh lamun. Contohnya lah, kita minta didoain ya kalau aku mati husnul khotimah, dijadikan kuburku besok raudhah min riyadil jinan, tapi gunjing jalan terus, mabuk jalan terus, nyuri nggak pernah berhenti, nipu orang jalan terus. Ya gimana itu yang ditanam itu biji-biji neraka, ya ngatangeh lamun. Ai intidharun na'imil jannati, yaitu menunggu-nunggu kenikmatan surga, bifi'lil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan. Sama orang tua berani ngomel-ngomeli orang tua, bentak-bentak orang tua, itu namanya biji-biji neraka ditanam. Yang diharapkan masuk surga. Sama orang tuanya sendiri nggak tegur sapa, ada nggak kira-kira? Bu, ada nggak orang anak yang sama orang tuanya nggak mau negur sapa? Ada. Itu bahaya banget itu. Itu nggak bakal mencium baunya surga. Serius. Boleh jadi di dunianya itu dia mulia. Mulia itu artinya sugih, punya duit, punya rumah bagus, tapi sama orang tuanya berani, lihat saja, tidak akan bahagia dan besok tidak akan mencium baunya surga. Itu namanya yang ditanam itu biji-biji neraka, tapi mengharapkan tanaman-tanaman surga. Wa talabu daril muti'ina bil ma'asi, dan mengharapkan masuk ke dalam desanya orang-orang yang taat tapi dengan perbuatan maksiat. Mau kumpul, maksudnya masuk dalam golongan-golongan orang yang taat tapi perbuatannya itu maksiat, ya nggak bisa. Ayatollah dukhulil jannati, yaitu mencari masuk surga bi min ghairi tariqiha, tanpa jalannya menuju arah surga, bal mukhalafati amrillahi ta'ala, bahkan malah berselisih berbeda dengan jalannya surga. Yang ditempuh jalan neraka tapi mengharapkan bisa masuk surga. Yang ditempuh itu jalan-jalan neraka tapi yang diharapkan masuk surga. Ya tadi ngeremehin tadi. Benar mengagungkan Allah, benar Allah Maha Pemaaf, benar Allah itu Maha Rahman dan Rahim, tapi bukan dengan jalan kemaksiatan. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin taat kita menjauhi kemaksiatan, yang kita lakukan sudah berusaha menjauhi kemaksiatan, terus umpama ini sudah pasrah semampu kita, baru kita ngomong, ya Allah Engkau yang Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau yang Maha Pengampun, baru itu pasrah. Tapi usaha dulu, jangan kita maksiat baru ngomong. Alah, biarin aja, nggak sholat nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, kalau aku dapat petunjuk ya tiba-tiba besok masuk surga. Wah, itu ya salah itu. Qala ta'ala innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian semua akan dibalas dengan apa-apa yang kalian lakukan. In khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau kalian berbuat baik maka balasannya
baik. Kalau kalian di dunia ini berbuat nggak benar, balasannya juga nggak benar. Itu pasti. Kalau dapat ampunan itu beda lagi. Malah justru orang-orang, mohon maaf nih, orang-orang yang dulunya tidak kenal agama, orang-orang yang dulunya nggak muslim, tiba-tiba masuk Islam, baru bersahadat, sholat aja belum pernah, mohon maaf nih, dari kecil tapi ya, dari kecil nggak pernah kenal Islam, tiba-tiba masuk Islam, kayak ceritanya Bahrom Al-Majusi, udah perbuatannya maksiatnya luar biasa, anaknya sendiri dinikahi, ya kan, terus macam-macam lah perbuatan maksiatnya. Pas mau meninggal masuk Islam, syahadat, jannah, masuk surga, husnul khotimah. Tapi balikannya juga ada yang ibadahnya selangit, ya kan, sampai malaikat pada kagum gitu, tentang ibadahnya, matinya su'ul khotimah. Ada cerita kayak gitu. Makanya kita, karena kita nggak tahu nasib kita besok husnul khotimah atau su'ul khotimah, moga-moga kita semua husnul khotimah, ya kita berdoa terus, Allahumma khtim lana umurona bi husnil khotimah. Ya Allah, jadikanlah wafat kami dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya murni dari kami pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.